Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Kita ke informasi pertama pemirsa. Anggota delegasi rangkaian Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022 menanam pohon bakau di Pantai Mertasari, Denpasar, Bali. Selengkapnya kita akan bergabung bersama reporter GPR TV melaporkan langsung dari lokasi. Pemirsa, dalam rangkaian event GPDRR yang ke-7 dilaksanakan di Nusa Dua, Bali mulai dari tanggal 23 sampai dengan 28 Mei 2022. Hari ini bertepatan di Pantai Mertasari dilaksanakannya kegiatan penanaman 10 juta pohon. Dan kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BNPB Bapak Suharyanto dan juga beberapa delegasi dari negara yang mengikuti peserta GPDRR yang ke-7. Selain itu, penyelenggara juga mengundang berbagai pihak seperti siswa dan juga aktivis. Disediakannya sebanyak 500 bibit buah dan juga 100 bibit pohon mangrove. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR ke-7 menunjukkan bahwa Indonesia mampu memberikan gagasan kepada dunia terkait penanggulangan bencana. Acara yang berlangsung pada 23 sampai 28 Mei 2022 dibuka dengan pembukaan Rumah Resiliensi oleh Menteri PMK Muhadjir Effendi pada Senin kemarin. Sementara untuk agenda pada Selasa 24 Mei adalah peluncuran penanaman 10 juta pohon dan simulasi gempa dan tsunami di SD nomor 2 Tanjung Benoa. Untuk kegiatan penanaman pohon di Bali dihadiri langsung oleh Kepala BNPB Suharyanto dan Raditya Jati, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. Sebanyak 100 bibit mangrove dibagikan kepada para delegasi dan peserta anak didik untuk ditanam. Para delegasi tersebut terlihat antusias mengikuti kegiatan penanaman pohon mangrove. Sebelum penanaman pohon, penyelenggara membagikan atribut untuk tamu undangan berupa sepatu boot dan sarung tangan. This is a very good factors to prevent the ozone effect. That is, if we plant more and more trees in all countries of the world, it will supply oxygen and it will absorb carbon dioxide. So that indirectly it will help the destruction of ozone layer in the space, and thus it will prevent the entry of ultraviolet ray from sun to earth, and it will reduce the global temperature, and so global warming will be protected. And with the protection of global warming, climate change will be controlled. Penanaman mangrove oleh anak didik merupakan pesan bahwa perlunya integritas dan tanggung jawab dalam merawat lingkungan serta menciptakan budaya menanam pohon sebagai gaya hidup baru di masa depan. Halo, nama saya Ganesh. Saya berasal asli dari Denpasar. Saya sangat senang mengikuti kegiatan ini agar semangat para generasi muda bisa juga mengikuti seperti ini agar bumi kita terlihat lebih asri dan lebih cantik. Untuk generasi muda lainnya agar bisa mengikuti program menanam mangrove ini. Latihannya sih kayak baru kemarin pagi. Pertama agak deg-degan ya, soalnya kan kayak baru first time gitu ikutnya. Apalagi di depan orangnya langsung gitu. Ya tapi dibawa enjoy aja. Ini suatu pengalaman yang cukup bagus untuk Ganesh juga. Jadi buat kita semuanya biar lingkungan itu asri, bersih, kita juga perlu gini untuk menanam mangrove supaya lebih terlihat cantik, lingkungannya lebih terlihat asri dan bersih. Selain itu, aksi serupa juga dilaksanakan di 34 provinsi lain di seluruh Indonesia dan melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk para siswa. Penanaman 10 juta pohon sebagai aksi nyata revolusi mental dalam rangkaian kegiatan The Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR 2022.
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya dan Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Didi Suhardi menyebutkan kegiatan ini sebagai langkah kecil menyelamatkan bumi dari bencana, serta dengan melibatkan generasi muda mampu menjadi penggerak pelestarian lingkungan di masa depan. Karena ini gerakan di seluruh dunia, maka global climate change ini menjadi kesadaran kita bersama bahwa ini bukan hanya tugas negara-negara tropis, tapi tugas kita bersama, termasuk para delegasi yang hadir di Indonesia, sehingga mereka harapannya ini juga akan dilakukan di negaranya masing-masing. Ya, tentu kenapa anak-anak muda yang kita ajak, ini pertama, ini komitmen dari generasi kita bahwa kita punya komitmen untuk menjaga alam. Nah, kenapa anak-anak kita ajak, ini juga sekaligus memberikan mandat kepada mereka bahwa tugas pelestarian alam ini tidak boleh berhenti di sekarang, tapi harus diteruskan oleh generasi kita, sehingga mereka punya tugas juga untuk meneruskan cita-cita besar ini. Ya pemirsa, tentunya dengan kegiatan launching penanaman 10 juta pohon ini bisa mengajak masyarakat Indonesia melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mencintai lingkungan dan memberikan berbagai cara untuk dapat menyelamatkan bumi dari berbagai bencana. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen dari Indonesia dalam Paris Agreement dan terkait dengan perubahan iklim saat ini, di mana setiap negara diharuskan untuk memberikan kontribusinya terhadap keberlangsungan bumi dan juga antisipasi terhadap berbagai bencana. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Nilai transaksi digital banking pada April 2022 melonjak 71,4% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, mencapai 5.338 triliun rupiah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebutkan nilai transaksi uang elektronik tumbuh 50,3% mencapai 34,3 triliun rupiah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat pada April 2022 yang melonjak sampai 71,4% seiring dengan meningkatnya preferensi masyarakat dalam berbelanja secara daring. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni mencapai 5.338,4 triliun rupiah, nilai transaksi uang elektronik tumbuh 50,3% year on year yang mencapai 34,3 triliun rupiah. Sementara itu, Peri juga menyatakan bahwa nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, debit serta kredit mengalami pertumbuhan 12,5% year on year menjadi 764,5 triliun rupiah. Di sisi lain, jumlah uang kartal yang diedarkan pada April 2022 meningkat 23,2% year on year mencapai 1.039,1 triliun rupiah. Bank Sentral pun terus memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI. Salah satunya dengan melanjutkan kerjasama dengan kelembagaan dalam pengedaran uang rupiah ke daerah 3T. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI. Antara lain dengan melanjutkan kerjasama kelembagaan dalam pengedaran uang rupiah ke daerah 3T, terluar, terdepan, dan terpencil. Dan memastikan kelancaran proses arus balik uang kartal atau inflow pasca periode Idul Fitri 1443. Sementara itu pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan berbagai langkah terus dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di saat era revolusi. Hal ini diungkapkan Menaker dalam acara penghargaan K3 yang digelar di Jakarta. Dalam acara penghargaan K3 2022 oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan, pemerintah terus berupaya demi meningkatkan pelaksanaan dan kesehatan kerja di saat era revolusi industri 4.0. Adapun salah satu agenda yang menjadi lompatan ketujuh Kementerian Ketenagakerjaan yakni dengan terus berupaya dalam mengkampanyekan, mensosialisasikan serta melakukan training terkait pengawasan K3 dengan menindaklanjuti reformasi pengawasan ketenagakerjaan.
Menteri Ida menilai dengan dilakukannya reformasi pengawasan ketenagakerjaan tersebut mampu mewujudkan pelaksanaan K3 yang efektif dengan memberikan penghargaan K3 kepada beberapa perusahaan yang telah menerapkan K3 dengan terstruktur dan terencana dengan baik. Dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan K3 secara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi dengan sistem yang ada di perusahaan, maka perlu kiranya dunia industri menerapkan sistem manajemen K3 atau SMK3 yang sejak awal SMK3 ditetapkan diketahui adanya peningkatan perusahaan yang telah menerapkan SMK3. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan audit eksternal dan mempunyai sertifikat SMK3 perusahaan. Tahun 2021 tercatat jumlahnya 1.616 perusahaan dan tahun 2022 ini mengalami peningkatan menjadi 2.004 perusahaan yang telah menerima sertifikasi SMK3. Artinya kenaikannya 1 tahun itu sebesar 24%. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.